Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, tepatnya di hari Rabu malam Kamis tanggal 25 Maret 2020. Kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali, walaupun malam ini atau kali ini kita berjumpa lebih banyak di dunia maya. Akan tetapi mudah-mudahan manfaat ini tidak akan pernah putus. Allah tetap berikan manfaat kepada kita semua, manfaat zahir, manfaat batin, manfaat dunia serta manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Wa an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Utsman, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, alamatul arifina thamaniyatu asya'a, tanda-tandanya orang arif. Orang arif ini orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ma'rifat, atau mungkin bisa juga disebut para aulia, para wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mempunyai tanda ada 8. Yang pertama, qalbuhu ma'al khaufi war roja. Yang pertama adalah hatinya ini disertai atau di dalamnya ada rasa takut dan rasa berharap. Khauf dan roja, di satu sisi takut, di satu sisi berharap. Kemudian tanda yang ketiga dan yang keempat, walisanuhu ma'al hamdi wathana. Lisannya ini selalu bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainahu ma'al haya'i wal buka, dan kedua matanya ini punya rasa malu dan juga sering menangis. Tandanya waliullah. Wa iradatuhu, dan keinginannya ma'at tarki war ridha. Keinginannya ini yaitu meninggalkan dan juga ridha, yakni tarakad dunya wa talaba ridha maulahu,
Maksudnya meninggalkan di sini adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia, wa talaba ridha maulahu, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri-cirinya orang yang arif billah, orang yang kenal kepada Allah, orang yang ma'rifat atau yang biasa disebut dengan wali. Tanda-tandanya wali seperti ini. Di sini nggak disebutkan tanda-tandanya wali bisa terbang, enggak. Atau tanda-tandanya wali bisa jalan di atas air, enggak. Atau tanda-tandanya wali bisa ngilang atau bisa menghilang, enggak. Tapi tanda-tandanya wali semacam ini, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah, kemudian lisannya penuh dengan pujian, matanya mempunyai rasa malu dan tangisan, kemudian keinginannya dia selalu meninggalkan dunia dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, wali ini bukan yang mempunyai karomah atau mempunyai khawariqul adat, kejadian di luar kebiasaan, bukan. Kalau seandainya tanda wali itu bisa terbang, berarti semua yang bisa terbang niku wali. Ya. Sing dadi pimpinane wali berarti sing pertama kali gawe kapal mabur. Kalau seandainya tandanya wali itu bisa menghilang, berarti semua setan ini wali semua ini. Ya. Kalau seandainya tandanya wali itu hanya berjalan di atas air, berarti makhluk yang bisa jalan di atas air, ya, berarti wali. Berarti iwak luwi wali maning, bisa nyilem nang jerone banyu. Jadi wali ini tandanya bukan seperti itu. Walaupun nantinya Allah kasih keistimewaan yang semacam itu, tapi yang namanya wali mempunyai tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi orang-orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nggak bisa jadi wali, mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang jadi wali. Allahumma amin. Ini doa ini jarang dipanjatkan oleh orang tua, hadirin. Kita mungkin sering berdoa minta kaya, minta anak kita jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Cuman belum pernah dengar orang tua ada yang mendoakan anaknya jadi wali. Ya, sekali-kali kita doa, mudah-mudahan kalau kita nggak bisa jadi wali, anak keturunan kita ada yang menjadi wali yang kelak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Kata beliau, tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak ada khusyuk di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak ada khusyuk di dalamnya. Tidak ada kebaikan. Wala khaira fi zaumin la imtina'a fihi 'anil laghwi. Dan tidak ada kebaikan di dalam puasa yang tidak ada pencegahan dari sesuatu yang sia-sia. Wala khaira fi qiraatin, dan tidak ada kebaikan di dalam pembacaan Al-Qur'an la tadabbura fiha, yang mana tidak diperhatikan itu Al-Qur'an, tidak ditadaburi. Wala khaira fi ilmin, dan tidak ada kebaikan di dalam ilmu, wala la war'a fihi, yang mana tidak ada sifat wira'i, tidak ada sifat wara', tidak ada sifat kehati-hatian di dalamnya. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi, dan tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak ada rasa atau sifat dermawan di dalamnya.
Wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha, dan tidak ada kebaikan di dalam ukhuwah yang tidak ada penjagaan di dalamnya. Wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, dan tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan di dalam kenikmatan yang tidak kekal di dalamnya. Yang terakhir, wala khaira fi du'ain, dan tidak ada kebaikan di dalam doa la ikhlasa fihi, yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semua yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ini amalan-amalan yang baik. Tapi amalan yang baik tersebut, amal soleh tersebut, ibadah tersebut tidak akan ada kebaikan kalau tidak diiringi dengan sifat-sifat mulia selanjutnya. Seperti yang pertama, la khaira fi sholah, tidak ada kebaikan di dalam sholat. Sholat ibadah ini, ibadah yang paling afdol, ibadah yang besok akan dimintai keterangan oleh Allah pertama kali, yang akan dihisab oleh Allah dari hamba-hambanya pertama kali. Sholat ini ibadah yang baik, baik yang wajib maupun yang sunnah, mendapatkan pahala yang baik. Cuman sholat ini nggak akan dapat ibadah, nggak akan dikasih, nggak akan ada kebaikan di dalamnya kalau tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk. Kata Sayyidina Ali, orang kalau mau jadi wali ini minimal bisa sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat itu dia khusyuk, benar-benar khusyuk, tidak ingat sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya wali. Jadi kalau kita sholatnya masih mikir ini dan itu, masih belum khusyuk, jangan berani-berani ngaku wali. Wali ini minimal, kata Sayyidina Ali, bisa melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk tanpa memikirkan sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dulu Sayyidina Ali, kisah yang masyhur. Ketika beliau kena panah, kemudian ditarik panahnya ketika sholat, tidak merasakan apa-apa. Kena panah, sakit. Kalau di panah ini lancip. Kalau sudah nancap ke daging, ditarik ini dagingnya bisa ke bawah, ambrol. Atau mungkin kalau sudah masuk biasanya ditembuskan sekalian baru diputus, kemudian diambil lagi. Ini beliau mengatakan, kata Sayyidina Ali, tunggu saya sholat, ketika saya sholat tarik itu panahnya. Nah, ini merasakan nikmat khusyuk yang luar biasa ketika sholat. Ini orang-orang tertentu hadirin. Kalau kita belum dikasih kenikmatan khusyuk ketika sholat, berarti bukan wali sudah. Jangan berani ngaku wali. Dan mungkin kita nggak seperti itu, dan jarang orang yang bisa seperti itu. Dulu ada seorang tabi'in, atau kena sakit kakinya harus diamputasi. Diamputasi kalau zaman dulu itu mau diamputasi di bius, pakainya biusnya ya harus minum sesuatu yang memabukkan sampai lupa, kemudian baru diamputasi. Kemudian tabi ini ngomong sama dokternya, kalau saya minum bius itu apa yang terjadi? Ya kamu tidak akan ingat apa-apa. Saya nggak bisa ingat Allah. Ya nggak bisa, semuanya sudah nggak bisa ingat apa-apa. Oh kalau begitu saya jangan dibius sudah. Saya nggak ingin diri saya ini lupa kepada Allah. Ya gini aja dok, tunggu saya sholat. Nanti kalau saya sholat, sudah saya sholat, potong kaki saya. Baru akhirnya sholat ya. Setelah sholat, sedang sholat sama dokternya dipotong tanpa bius. Ya, zaman dulu nggak ada gergaji mesin sih. Kalau sekarang kan mau operasi tulang kan pakainya gergaji mesin yang kecil. Ini nggak, gergajinya manual, srek. Dan tidak merasakan sakit. Nggak merasakan sakit. Ini digergaji. Nah, zaman ini kan digergaji, ini ditusuk jarum imunisasi penjerit. Ini digergaji, tidak merasakan sakit karena nikmatnya khusyuk. Ini khusyuknya orang-orang dahulu seperti itu hadirin, jauh dari kita. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa meniru walaupun sedikit, bisa meniru. Amin ya rabbal alamin. Kemudian gak ada kebaikan di dalam puasa selama tidak meninggalkan sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang sia-sia.
Khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa. Puasanya sah secara syariat, tapi ya puasanya ini batal dari segi pahala. Artinya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Di antaranya dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan puasa kita kualitasnya berkurang, hadirin. Memang betul sah puasanya. Ketika kita melakukan puasa Ramadan, dusta, sah puasanya. Ataupun mungkin puasa sunnah, sah puasanya, tapi nggak mendapatkan pahala, karena hal itu adalah sia-sia. Begitu pula orang baca Quran ya tidak ada kebaikan. Mungkin dia akan dikasih pahala cuman sedikit. Orang yang baca Quran akan ada kebaikan ketika dia mentadaburi bacanya, diresapi maknanya, kemudian lihat hukum-hukumnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bacaan yang baik. Kemudian orang belajar ilmu, seperti kita alhamdulillah mungkin setiap seminggu 3 kali kita belajar ilmu. Ya, ilmu pun tidak ada kebaikan di dalam ilmu selama tidak ada sifat hati-hati. Ini yang sering ditinggalkan oleh orang-orang yang ngerti ilmu, hadirin. Dia belajar ilmu, mungkin mondok puluhan tahun, mungkin mondok belasan tahun, tapi nggak ada sifat kehati-hatiannya. Mazhab kita Imam Syafi'i ini ketika ada dua pendapat yang berbeda, maka akan dipilih yang paling hati-hati, yang paling hati-hati. Ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian. Yang paling hati-hati mana? Ini yang paling hati-hati diambil. Ini mazhab kita. Ya, makanya sekalipun banyak perbedaan pendapat, hadirin yang dirahmati Allah, tapi ketahuilah ambil pendapat yang lebih hati-hati. Ya, dan kalau bisa jangan ngikuti pendapat-pendapat yang mungkin orang-orang sekarang yang mengatakan, siapa orangnya man arada taqaddum, siapa yang pengen maju ya, maka ikutilah pendapat orang-orang terdahulu. Siapa yang pengen mundur, maka ikutilah pendapat-pendapat orang sekarang. Kalau kita perhatikan pendapat orang dulu dengan pendapat orang sekarang, ini lebih hati-hati pendapatnya orang dulu. Makanya kalau pengen selamat, ya ngikuti pendapat orang dulu. Jangan ngikuti pendapat orang sekarang. Ya, sekarang macam-macam sudah. Ada pendapat ini, ada pendapat itu, ada pendapat ini, luar biasa. Ya, bahkan ulama-ulama besar seperti Imam Nawawi pun, beliau ini lebih asyik, lebih selamat mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Artinya mengikuti pendapat orang terdahulu. Padahal kalau beliau bikin mazhab mungkin bisa, tapi nggak beliau lakukan. Ya. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi, tidak ada kebaikan dalam harta. Harta punya banyak, nggak akan ada kebaikan. Ya. Selama tidak ada sifat dermawan di dalamnya. Kemudian la khaira fi ukhuwah la hifdha fiha. Ya, ada orang gembar-gembar ayo kita bersatu, tapi enggak jaga. Justru malah saling buka aib. Naudzubillah min. Kalau buka ukhuwah, kalau toleransi buka ukhuwah, ini teman kita, ini saudara kita, jangan buka aib satu dengan yang lainnya. Wala khaira fi ni'mah la baqa fiha, dan tidak ada kebaikan di dalam nikmat yang tidak kekal. Panjenengan dikasih uang 10.000, tapi bisa panjenengan miliki dengan dikasih uang 100 juta, tapi 3 hari diambil lagi sama orang yang ngasih. Kira-kira milih 10.000 apa milih 100 juta? 10.000. Milih 10.000. Karena 10.000 bisa dimilih 100 juta banyak. Iya betul banyak. Cuman dikasih sudah kita terima, dikembalikan lagi, ngapain? Nggak kekal. Sebaik-baiknya nikmat yang kekal, hadirin. Dan untuk kekalnya nikmat ini, hadirin, itu kata Nabi Muhammad, ikat itu nikmat dengan syukur.
Inna lin ni'ami awabid ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada kalanya nikmat ini liar seperti binatang buas, liar. Makanya ikat itu nikmat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan kekal. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri sehingga kekal ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir, wala khaira fi du'ain, dan tidak ada kebaikan di dalam doa la ikhlasu fihi, yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya. Doa apa saja hadirin, kalau nggak ikhlas percuma. Ya, makanya ketika kita doa, pasrah semua kepada Allah. Apapun doanya, apapun permintaan kita, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan doa kita, zikir kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar bisa ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Sya'ban kurang lebih 29 atau 30 hari, kemudian kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ya, atau mungkin secepatnya Allah angkat wabah penyakit ini sehingga bulan Ramadan kita bisa benar-benar ibadah dengan tenang, khusyuk, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mikiri apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau melihat secara zahir hadirin, ngaji libur ya, kemudian enggak ke masjid, kemudian enggak Jumatan, bagi pribadi kita mungkin enjoy aja, malah tambah seneng, malah nang omah terus turu, lebih senang. Cuman ternyata setelah terjadi semacam ini baru kita merasakan kehilangan yang namanya satu ibadah yang seharusnya sebelum-sebelumnya kita sudah semangat untuk menjalankannya ya, tapi setelah sekarang kadang-kadang ada orang baru ngaji, ya Allah melas, tembe ngaji, baru kenal kebaikan, baru mau istiqomah, ternyata pengajiannya ditutup atau ditunda sementara waktu ya. Tapi insyaallah alhamdulillah sekarang sudah agak modern, pengajian bisa dilihat di mana saja. Makanya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan walaupun ini streaming, mungkin yang hadir saya pilih nggak semuanya, hanya 10 orang ya kan, tapi mudah-mudahan yang ada di rumah, yang streaming di rumah ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang besar, terus selalu dilimpahi rezeki yang melimpah, yang halal, yang barokah. Sebab pan streamingan dong langkah kuota ini ya orang bisa streamingan ya, mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah, dan memang kita orang nggak buka pengajian, memang sudah tutup, tapi streaming insyaallah kalau memang situasi dan kondisi memungkinkan kita akan tetap bisa ngaji lewat streaming. Malam ini malam 1 Sya'ban insyaallah. Bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah, Sya'ban itu syahri, Sya'ban itu bulanku. Kenapa disebut bulanku, bulan Rasulullah? Ulama mengatakan sebab di bulan Sya'ban ini turun ayat perintah tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini ayat perintah sholawat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya
bulan Sya'ban bulan untuk memperbanyak sholawat. Ya, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari perintah ini hadirin, dilihat dari perintah ini kita belum atau mungkin gak akan mendapatkan ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu, kemudian Allah pun sholat. Gak ada, kita gak pernah melihat. Atau mungkin ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah gak mendahului bahwa Allah itu berpuasa. Enggak ya, Allah pun gak sholat. Kalau Allah sholat mau nyembah siapa? Allah ini yang disembah. Gak mungkin Allah nyembah yang lain, kan mustahil. Allah puasa mau buat apa? Puasa atau enggak kita nggak paham, nggak tahu seperti apa. Ya. Tapi ketika sholawat kepada Nabi Muhammad, lihat, innallaha, jelas sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Makanya dia mengatakan kita ibadah selain sholawat ini hadirin, ikuti Rasulullah caranya. Sholat kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Khudhu anni manasikakum. Ketika haji Rasulullah mengatakan ambil dariku manasik haji. Rasulullah yang ajarkan. Cuman giliran sholawat kita ngikuti siapa? Allah langsung. Ikuti Allah langsung. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, diperintah kita oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersolawat 1 kali saja hadirin, maka akan mendapatkan 10 rahmat. 1 solawat 10 rahmat. Kalau 10 berarti 100 rahmat. Kalau 100 1000 rahmat. Nah, rahmat ini hadirin, rahmat kan berarti artinya kasih sayang ya. Termasuk keberkahan, ketenangan, semuanya ini masuk dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gak salah kalau guru kita Habib Umar mengatakan kalau pengen wabah penyakit diangkat oleh Allah, perbanyak sholawat. Kenapa? Sebab 1 sholawat 10 rahmat. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orangnya yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah ganti, Allah balas dengan 10 solawat, artinya 10 rahmat. Bayangkan hadirin, semakin kita berbanyak solawat, semakin Allah berikan rahmat kepada kita. Kalau Allah sudah turunkan rahmat, ya berarti semua yang tidak mengenakan, semua yang kita tidak suka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang lagi geger ini virus corona. Kalau kita banyak sholawat kemudian Allah kasih rahmat, maka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya hadirin, kalau mau dihitung-hitung antara orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang bermaksiat, itu banyak orang yang bermaksiat. Sudah di mana saja hadirin. Kita nggak usah heran, oh di alun-alun tabligh akbar yang hadir puluhan ribu, ya. Cuman kalau mau digabung konser, coba dibuka semuanya, lebih banyak konser hadirin. Oh pengajian Masya Allah di Masjid Zainal Fajri yang hadir 100 lebih, 150. Kalau dibandingkan dengan pengunjung Pacific Mall, masih banyak Pacific Mall. Antara orang yang berbuat kebaikan, zikir, sholawat, sama orang yang maksiat, lebih banyak maksiat. Makanya di hari-hari ini kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo cepat zikir kepada Allah ya, sholawat kepada Nabi Muhammad, supaya Allah angkat ini bala, Allah angkat ini wabah, diganti dengan keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menganjurkan baca zikir, baca ini. Berapa lama saya pribadi dan dai-dai, ustadz, habaib mengingatkan kita untuk istiqomah di dalam zikir ya. Berapa lama coba panjenengan dengar saya perintahkan untuk baca rotib setiap hari. Kan dari pertama majelis buka
Sampai sekarang diulang-ulang terus, jangan lupa baca rotib, jangan lupa baca zikir, jangan lupa ini. Tapi kita lalai hadirin. Kita banyak lalainya, kadang nggak dibaca. Ya. Malam Sabtu kita bareng-bareng baca zikir dan sebagainya. Cuman tiap harinya kita nggak membaca itu. Ya. Akhirnya sekarang diingatkan, yuk banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Insya Allah dengan bacaan-bacaan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat wabah ini. Baca rotib tiap hari. Ini kalau sudah seperti ini hadirin, kalau bisa bukan sehari sekali, sehari 2 kali. Kita punya senjata kok. Ada dalam kitab Majelis Nurul Qulub, ada rotibul atos, ada rotibul haddad, ada wirid sakron, ada wirid nawawi. Ini di dalamnya semua itu doa-doa untuk menolak bala sebenarnya hadirin. Ya. Cuman kadang-kadang kita lalai. Coba kita baca sudah. Rotib dibaca 2 kali, pagi dan sore, atau mungkin sekali. Kita punya wiridul latif, subuh dibaca, sore dibaca, habis isyanya baca rotib, ya rotib atos, rotib haddad. Kemudian kita punya wirid sakron, wirid nawawi, baca setelah baca rotib. Kemudian baca surat tabarruk, setiap hari dijalankan. Itu ada khulasoh yang pernah kita bagi. Itu mulai bangun tidur sampai mau tidur, di situ semuanya ada. Cuman kadang-kadang kita lalai ini hadirin. Padahal orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala besok di hari kiamat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai baginda agung Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika beliau Mi'raj, beliau ini menjumpai orang yang dinaungi cahaya dari arsy. Nabi Muhammad tanya, man huwa? Siapa dia? Ahadza malak? Apakah dia itu malaikat? Nabi Muhammad sampai bingung. Ini malaikat? Bukan. Ahadza nabi? Ini nabi? Bukan. Ini rasul? Bukan. Siapa dia? Man huwa? Qala, kata malaikat, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun min dzikrillah. Kata malaikat, wahai Nabi Muhammad, ini orang umatmu yang waktu di dunia ini lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Lisannya basah dengan zikir. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya terikat atau terkait dengan masjid, tersambung dengan masjid. Oh, masjidnya ditutup, hatinya lah masih di masjid. Pengen ke masjid, pengen memakmurkan masjid, pengen sholat di masjid, pengen pengajian di masjid, hatinya terikat dengan masjid. Walam yastatibba liwalidayh, dan selalu senantiasa memuliakan orang tuanya. Artinya apa? Tidak berbuat keburukan kepada manusia, tidak berbuat buruk kepada manusia yang lain, yang menyebabkan manusia itu akan mencaci maki orang tuanya. Artinya dia selalu memuliakan orang tuanya, baik secara langsung kepada orang tuanya maupun kepada orang lain dengan tidak berbuat buruk kepada mereka, sehingga mereka manusia yang lain, teman-temannya, saudaranya, tetangganya menghormati orang tua. Maka 3 golongan ini hadirin besok mempunyai kedudukan tinggi. Nabi Muhammad diperlihatkan langit pertama ketemu Nabi Fulan, langit kedua ketemu Nabi Fulan, langit ketiga sampai langit ke-7. Setelah itu ketemu seseorang yang seperti malaikat, seperti Nabi. Ya, ternyata setelah ditanya siapa dia? Dia orang yang lisannya penuh dengan zikir kepada Allah waktu di dunia, hatinya terikat dengan masjid. Yang ketiga, orang yang memuliakan orang tuanya. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jadikan lisan ini ya berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bacaan-bacaan rotib bisa kita baca. Kalau bisa di masjid, ada orang nganjurin bagus tuh. Habis maghrib karena masjid tutup, udah 1 orang yang baca, pasang toa, baca rotib. Yang suaranya enak kok, suaranya baca rotib, biar seluruh kampung ini membaca atau ikut-ikut membaca. Paling tidak dengan bacaan rotib ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga daerah tersebut dari wabah penyakit. Kemarin sudah saya sebutkan di grup WhatsApp ya, bahwasanya Al-Habib Ali bin Hasan. Al-Habib Ali bin Hasan ini cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos.
yang nyusun Rotibul Atos. Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Atos, cucu. Ya, Ali bin Hasan ini masih satu jalur dengan marga atau keluarga Alatas saya. Saya Muhammad bin Mustafa bin Alwi bin Muhammad bin Hadun bin Umar bin Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan. Berarti kakek saya ini, kakek keberapa nggak tahu. Ali bin Hasan ini nyusun kitab namanya Al-Qirtos. Nah, kitab Al-Qirtos ini adalah syarah atau penjelasan kitab Rotibul Atos yang sering kita baca malam Sabtu itu. Di apa istilahnya, disusun penjelasannya, ini kalimat ini penjelasannya, ini kalimat penjelasannya. Dan beliau mengatakan qala al-Habib Ali bin Hasan al-Atas fi kitabihil Qirtas naqlan ani Syekh Ali bin Abdullah Baros. Beliau menulis dalam kitabnya, menukil dari Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros ini siapa? Murid setianya Habib Umar. Murid setianya Habib Umar. Kemudian beliau mengatakan dalam kitabnya, inna hadzal ratib idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha minal afat wa annahu fi himayatihi lahum wa hirasatihi iyyahum wallahu a'lam. Jadi Rotib Al-Atos ini hadirin, kalau dibaca di satu daerah maka akan memberikan keamanan di daerah tersebut dari apa? Minal afat. Afat ini wabah penyakit, dibaca. Dan banyak kejadian orang minta amalan kepada Habib Fulan, ulama Fulan tentang daerahnya, dibacakan oleh Al-Atos, subhanallah, diangkat wabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba praktekkan nanti, siapa yang lancar baca Rotibul Atos, monggo setiap habis maghrib ya, ke Masjid Zainal Fajri, sholat di sana, kemudian baca sampai Isya. Suaranya nggak usah keras-keras, pelan tapi syahdu dibaca. Insya Allah ini bukan guyonan hadirin. Kalau kita baca penuh keyakinan, insya Allah akan diangkat wabah ini. Ini ikhtiar batin kita, ikhtiar zahir kita kerjakan, ikhtiar batin pun kita kerjakan. Bun, ini sesuatu yang bisa kami sampaikan, pengajian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah setiap malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu kita tetap akan ngaji lewat online, ngaji streaming lewat Facebook ataupun YouTube ataupun Instagram ya. Silahkan manfaatkan semuanya ya, jangan putus dengan yang namanya ngaji hadirin, sebab tidak ada kebaikan. Lawang orang punya ilmu saja, kalau nggak waro nggak ada kebaikan, apalagi nggak punya ilmu sama sekali. Na'udzubillahi min. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.